Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah Musa pernah membelah lautan? Kisah tentang pembelahan lautan ini hanya ada di dalam kitab suci dan tidak tertera dalam naskah-naskah yang lain, dan juga tidak ada bukti arkeologis terkait dengan hal itu. Kalau Baraya searching di internet, bisa saja Baraya akan menemukan bukti ilmiah Musa membelah lautan, atau beberapa ilmuwan berhasil untuk membuktikan secara sains bahwa Musa membelah lautan dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah sebuah kesalahpahaman, dan kesalahpahaman ini memang muncul secara sengaja karena media-media massa di Indonesia khususnya itu memang menggeser sedikit maknanya agar kita salah paham. Kok bisa seperti itu? Iya, karena pada dasarnya kita memang tidak pernah memiliki bukti arkeologis apapun terkait dengan peristiwa Musa membelah lautan. Adapun ilmuwan-ilmuwan itu adalah orang-orang yang mencoba untuk menjelaskan seandainya memang Musa ada dan membelah lautan, bagaimana penjelasan saintisnya, atau kalaupun Musa memang tidak pernah membelah lautan, lalu kenapa ada naskah itu yang menunjukkan bahwa naskah itu seharusnya terinspirasi pada sebuah peristiwa, dan peristiwa apakah itu? Nah, jadi para ilmuwan itu fokusnya pikirannya ke arah sana, bukan ke arah pertanyaan yang pertama itu. Saya mohon maaf. Untuk orang-orang yang ateis, silahkan siap mental dan berdoa kepada Tuhan. Dan untuk orang-orang yang beragama, mari kita berpikir secara independen. Kita akan bahas tentang salah satu misteri paling memusingkan yang tertera di dalam Perjanjian Lama dan Al-Quran. Yuk kita mulai. Kita mulai dari sebuah pertanyaan yang sederhana tapi nakal, yaitu apakah Musa benar-benar ada? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang wajar karena kalau kita misalkan melihat tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru, atau kitab suci secara umum, kita akan menemukan banyak sekali tokoh-tokoh yang dimaksud itu adalah tokoh-tokoh yang semi-historis atau ahistoris. Misalkan ada Idris, Nuh gitu, itu adalah tokoh-tokoh yang ahistoris. Maksudnya adalah bukan berarti mereka tidak ada, tetapi tidak ada catatan sejarah yang mengungkapkan tentang keberadaan mereka, dan itu ditulis pada zaman mereka hidup. Begitu. Atau misalkan tentang Nabi Ibrahim atau Abraham gitu, itu disebutnya sebagai semi-historis. Maksudnya mungkin saja ada orang yang semacam itu, tapi namanya bukan itu, atau pencatatnya tidak benar-benar mengenal siapa Ibrahim atau Abraham itu, karena rentang waktu yang terlalu jauh antara si pencatatnya dengan orang yang dicatatnya itu. Lalu bagaimana dengan Musa? Musa itu memiliki banyak sekali catatan, tetapi catatan itu sepihak, dan lagi-lagi ditulis bukan pada zamannya. Siapa yang menulisnya adalah orang-orang Israel belakangan, dan mungkin sebagian dari orang-orang Levan. Tetapi catatan-catatan itu tidak terkonfirmasi dari sumber-sumber yang lain. Misalkan kalau kita mau sedikit kritis dan skeptis, Musa itu berhubungan erat dengan Mesir, tentu saja, berhubungan dengan Fir'aun, tentu saja. Dan kita juga mengetahui bahwa Musa itu menjadi penyebab bagi tewasnya seorang Fir'aun, tetapi tidak pernah ada catatan dari bangsa Mesir kuno sendiri tentang adanya seorang Fir'aun yang kemudian melawan Musa dan kemudian tewas tenggelam dan sebagainya. Satu catatan yang harus kita pahami adalah bahwa bangsa Mesir kuno itu adalah salah satu bangsa yang gemar sekali mencatat. Sedemikian sampai kalau Baraya misalkan main ke piramid-piramid yang kayak gitu, orang-orang Mesir kuno itu sering bikin status kayak status alay FB gitulah. Jadi aduh hujan, nah kayak gitu itu ditulis di situ karena saking senengnya orang-orang Mesir kuno itu untuk menulis gitu. Jadi kadang-kadang di Mesir kuno itu di piramidnya ada tulisan aku mah cuma manusia yang sederhana gitu, itu ditulis kayak gitu. Nah, berarti catatan-catatan yang dikaitkan dengan orang-orang Mesir kuno itu pasti lengkap, tetapi mereka tidak memiliki sama sekali catatan tentang Musa, yang artinya dengan demikian bahwa Musa itu adalah tokoh yang tidak terkonfirmasi dari sumber-sumber yang lain. Kalau misalkan Baraya membaca cerita tentang Musa, bahwa ceritanya adalah ketika Musa baru saja dilahirkan, raja yang sangat lalim dan sangat jahat itu bermimpi bahwa dia di kemudian hari itu akan dibunuh oleh seorang Israel yang lahir pada hari-hari ini. Maka dia kemudian mengambil sebuah keputusan untuk membunuh semua bayi-bayi yang lahir dalam rentang waktu tertentu. Dalam bulan itu misalkan atau dalam tahun itu, semuanya dibunuh. Kecuali Musa yang berhasil lolos karena dalam sebuah konspirasi dihanyutkan ke sungai dan seterusnya dan seterusnya. Kisah itu mirip sekali dengan Sargon, dan kisah itu juga mirip dengan cerita Krishna. Jadi, apakah
cerita Musa itu, ini kita masuk ke wilayah yang skeptis sekali gitu ya, misalkan apakah Musa itu sesungguhnya adalah tidak ada tetapi dibuat ada berdasarkan cerita-cerita yang sudah ada sebelumnya, atau jangan-jangan Musa itu memang benar-benar ada tapi Musa inilah yang namanya Sargon, atau bahwa jangan-jangan dialah Krishna. Siapa catatan mana yang lebih dulu, ya kita tidak mengetahui dengan jelas, tetapi terbuka sekali untuk membayangkan bahwa mereka itu sesungguhnya adalah satu sumber yang sama. Mungkin namanya tidak Krishna dan tidak Sargon ataupun tidak Musa, mungkin orang lain, tetapi kemudian ini dijadikan inspirasi bagi tokoh-tokoh yang kemudian disebutkan. Sebagian Muslim kemudian mengajukan 3 argumentasi atau 3 indikasi atau 3 bukti bahwa kejadian tentang terbelahnya lautan oleh Musa itu adalah nyata, benar. Buktinya yang pertama itu adalah ada mumi Fir'aun yang di dalam tenggorokan dan paru-parunya itu banyak sekali sisa-sisa garam yang menunjukkan bahwa dia itu mati tenggelam. Oke, itu yang pertama. Kemudian dalam catatan-catatan Mesir kuno yang resmi, kita juga menemukan seorang raja yang namanya adalah Meneptah. Siapakah dia? Anak dari Ramses II. Ramses II dikenal sebagai seorang yang sangat baik, seorang yang sangat bijak, tetapi anaknya yang barusan disebut itu luar biasa bebal, luar biasa jahat, sombongnya nggak ketulungan. Maka kalau orang ini disebutkan sombongnya nggak ketulungan, kemudian dia diketahui matinya tenggelam karena indikasi-indikasi yang tadi, jangan-jangan ini adalah Fir'aun yang dimaksud di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Al-Quran. Oke, sampai sejauh ini pun kita masuk. Indikasi yang lain yang cukup penting juga adalah bahwa di Laut Merah itu ditemukan banyak sekali artefak-artefak atau fosil dari kereta kuda. Beberapa kereta kuda di sana menunjukkan bahwa bannya itu emas, dan nampaknya memang sama seperti ukiran-ukiran atau gambar-gambar yang ada di kebudayaan Mesir kuno yang menunjukkan bahwa kereta kuda itu adalah kereta yang ada yang digunakan oleh Fir'aun atau oleh orang Mesir kuno. Tetapi yang jadi masalah adalah kenapa juga bahwa si kereta kuda itu ada di dasar Laut Merah beserta tulang belulang, kemudian kerangka kuda dan sebagainya. Yang ini kemudian memperkuat sebuah gagasan bahwa disinilah tempat Musa itu dikejar-kejar dan Fir'aun ngejarnya di sini, kemudian dia ditenggelamkan. Sama seperti yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, cuman kalaupun kita misalkan menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sangat meyakinkan, sains tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang meyakinkan. Kalau Baraya menemukan 3 hal dalam satu tempat, bukan berarti 3 hal itu berhubungan satu sama lain. Seandainya saya menemukan ada kerangka kepala dinosaurus, kemudian beberapa meter kemudian saya menemukan tulang ekornya, dan beberapa meter berikutnya saya menemukan kakinya, bukan berarti 3 kerangka itu berasal dari satu makhluk hidup yang sama. Bisa saja itu adalah makhluk hidup yang berlainan, kan maksudnya seperti itu. Jadi kalaupun pernyataannya adalah bahwa di Laut Merah ditemukan banyak artefak dari kebudayaan Mesir kuno, kemudian bahwa ada Fir'aun yang jahatnya luar biasa, anak Ramses II yang hidup sekitar 1300 sebelum Masehi, dan kemudian bahwa si raja yang dimaksud itu jahat luar biasa dan sombongnya minta ampun tercatat dalam sejarah, bukan berarti bahwa 3 hal ini memang benar-benar menyatu dalam satu kesatuan dan inilah yang ngejar-ngejar Musa. Tetapi anggaplah bahwa itu adalah sebuah argumentasi yang baik, sebuah indikasi-indikasi yang memang layak untuk dijadikan pertimbangan. Anggaplah bahwa dengan pernyataan-pernyataan itu maka Musa itu keberadaannya diketahui, dipastikan secara konklusif. Seperti itu. Dan memang para sejarawan pun hampir semuanya sepakat bahwa Musa itu ada, lengkap dengan apa yang dia lakukan dalam teks-teks kuno itu. Nah, anggaplah seperti itu ya. Kemudian kita mengajukan pertanyaan kedua, seandainya memang benar-benar Musa itu ada, apakah dia bisa membelah lautan? Kalau bisa, bagaimana caranya? Nah, begitu ya. Sekali lagi, saya sebagai seorang beragama, saya percaya mukjizat dan saya selesai di situ. Saya tenang dengan kondisi yang seperti itu. Tetapi kalau kita misalkan masuk dalam ranah pikiran orang-orang saintis, maka mereka tidak akan berhenti hanya pada kepuasan itu. Mereka akan bertanya, kalaupun, nah ini ya sekali lagi, kalaupun Musa itu memang benar-benar ada dan kalaupun dia membelah lautan, bagaimana caranya? Saya menemukan ada banyak sekali hipotesis dan teori terkait dengan hal ini, tapi saya ajukan 3 saja. Yang pertama itu adalah
Musa pada waktu itu ceritanya adalah di tengah gurun dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Kemudian di tengah jalan, di tengah gurun pasir yang sangat luas, orang-orang Fir'aun itu melihat bahwa Musa itu tenggelam di dalam laut. Yang sesungguhnya itu adalah fata morgana. Mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah kemenangan besar, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya itu pergi pulang merayakan kemenangan, menganggap bahwa Musa itu sudah tenggelam ke dalam laut, padahal faktanya itu hanya fata morgana. Kalau baraya misalkan orang gurun atau pernah ada di gurun, baraya juga pasti akan mengetahui dan mungkin saja melihat bahwa fata morgana seperti itu adalah hal yang lumrah. Ketika kita melihat di kejauhan ada sebenarnya gurun pasir tapi kelihatannya seperti perairan, dan kalau ada orang yang lagi jalan-jalan di situ dalam jumlah yang sangat banyak, itu kelihatannya memang tenggelam. Mungkin saja pernyataan ini adalah pernyataan yang cukup mapan, tapi masalahnya adalah kalaupun itu memang benar-benar terjadi, orang-orang Mesir kuno yang sedang mengejar-ngejar Musa itu adalah orang-orang Mesir kuno yang sama, yang suka menjelajah gurun-gurun di sana. Artinya mereka tahu medan, dan karena tahu medan maka mereka tidak mungkin tertipu dengan fata morgana. Orang mereka setiap hari datang ke sana, mereka tahu itu bukan laut walaupun kelihatannya laut gitu. Ya, tapi apapun itu, dalam teori ini dijelaskan bahwa Musa itu tidak membelah lautan, tetapi nampak dari kejauhan dia tenggelam, padahal dia baik-baik saja. Begitu. Dia sampai akhirnya ke Teluk Aqabah, kemudian nyebrang sampai ke Sinai, kemudian nyebrang lagi ke Madain. Itu yang pertama, hipotesis yang pertama. Hipotesis kedua itu adalah hipotesis yang lebih masuk akal, yaitu Musa memang benar-benar membelah lautan, tetapi yang membelah lautan itu bukan benar-benar Musa, tetapi faktor yang lain, yaitu gunung api di Santorini, Yunani. Jadi kok bisa gitu? Jadi gini ceritanya Baraya. Kalau Baraya silahkan cek sekarang Alkitab Perjanjian Lama, kemudian cek di Keluaran, itu di situ banyak sekali indikasi-indikasi bahwa pada waktu itu memang sedang terjadi letusan gunung api yang sangat dahsyat. Kalau misalkan Baraya baca di situ, Baraya akan menemukan sebelum Musa itu membawa pergi orang-orang Israel, atau bersamaan dengan Musa mencoba untuk membawa orang-orang Israel pindah dari Mesir, itu Mesir itu mendapatkan 10 kutukan Tuhan. Di antaranya adalah wabah belalang, lalat, kemudian wabah kegelapan, maksudnya siang menjadi malam gitu, dan malam menjadi lebih malam lagi karena pekat seperti itu. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau ada letusan gunung api. Letusan gunung api di Santorini yang sangat dahsyat memang tercatat secara arkeologis tahun 1600 sebelum Masehi, itu menyebabkan wilayah yang ada di sekelilingnya itu berubah. Termasuk juga letusan itu menyebabkan beberapa kali tsunami dan sebagainya, yang menyebabkan tanah-tanah gurun yang ada di sekitarnya yang semula kering kerontang itu berubah menjadi tanah berlumpur atau tanah basah. Yang ini kemudian tentu saja menyebabkan banyak sekali lalat dan belalang. Itu yang pertama. Kemudian kita juga bisa mengetahui bahwa yang dimaksud dengan kegelapan, wabah kegelapan itu gak bisa kita pahami selain bahwa kita memang membayangkan bahwa pada waktu itu ada letusan gunung super besar yang menyebabkan abu vulkaniknya itu memenuhi atmosfer pada waktu itu. Pada saat ini juga ini masuk akal. Jangan-jangan memang gunung api yang dimaksud itu. Dan selain itu kebetulan yang lainnya adalah Musa dan letusan gunung Santorini itu waktunya berdekatan atau bersamaan. Kalaupun memang Musa itu dikatakan sebagai tokoh yang ada. Kemudian kalau misalkan Baraya masih selidiki lagi di kitab Keluaran itu atau Exodus, Baraya akan menemukan bahwa Musa itu dibimbing oleh tiang api dan tiang awan. Tiang api dan tiang awan yang dimaksud itu, kita juga bisa membayangkan bahwa itu adalah letusan gunung berapi. Dan ketika Musa nyebrang pada satu tempat, mungkin saja tempat itu memang tidak tergenang sama sekali oleh air, sehingga kering aja, kering kerontang biasa. Tetapi kemudian ketika Fir'aun ngejar-ngejar, Fir'aunnya kena tsunami akibat letusan gunung api itu. Bisa saja kan seperti itu. Tapi kalau teori ini dianggap benar atau kuat, maka kita harus mengalihkan rute perjalanan Musa itu bukan di Laut Merah, tetapi di sekitaran delta Sungai Nil. Ingat Baraya, Sungai Nil itu adalah sungai yang deltanya luas sekali dan bercabang sampai 5 sungai yang lain. Dan satu sungai dengan sungai yang lain itu ditengahi oleh rawa-rawa, kemudian oleh saluran-saluran air yang secara alamiah muncul dan lain sebagainya. Nah, di antara situlah Musa itu kemungkinan menyeberang.
Jadi bukan benar-benar laut, tapi adalah semacam jalur air. Dan ini juga ada kemungkinan bisa lebih cocok kalau dikait-kaitkan dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah Ibrani di masa lampau. Jadi ini bukan laut, bukan laut, tapi ini adalah jalur air. Dan jalur air itu bisa ditemukan dimanapun, dan yang paling mungkin itu ada di delta Sungai Nil, karena kalau misalkan di Yunani itu ada sebuah gunung api yang meletus, maka tsunami-nya itu sampai ke delta Sungai Nil itu, dan kemungkinan besar tidak akan sampai ke wilayah yang sekarang disebut sebagai Laut Merah. Begitu kan? Ya, begitu. Tetapi kalaupun itu ternyata ada di delta Sungai Nil, maka ada penjelasan yang lain atau ada teori yang lain yang baru dicetuskan tahun 2010 oleh Pak Drew dan Pak Han. Nah, apa yang mereka pikirkan? Bahwa yang mereka pikirkan adalah tempat terjadinya pembelahan lautan itu memang di delta Sungai Nil. Jadi bukan benar-benar di Teluk Aqobah yang kita pahami secara umum, tapi ada di delta Sungai Nil. Di situ ada danau, kemudian ada saluran air dan sebagainya. Nah, si danau dan saluran air ini kadang-kadang di waktu yang sangat jarang itu kadang-kadang kering dan kemudian terisi lagi secara mendadak. Kenapa seperti itu? Kalau ada sebuah angin yang bisa bergerak dengan kecepatan sekitar 100 km per jam, maka wilayah air-air dangkal yang ada di sana itu bisa menguap sama sekali, bisa hilang. Angin timur. Kan dalam catatan-catatan kuno, naskah-naskah kuno, Musa itu pas membelah laut itu, laut terbelah ini gara-gara ada angin timur gitu kan. Nah, angin timur yang dimaksud itu bisa saja itu adalah angin alamiah yang memang suka muncul di situ. Dan angin itu akan menyingkirkan volume-volume air ke wilayah yang lain. Dan itu bisa bertahan sampai beberapa jam. Mungkin saja bisa sampai 4 jam. Jadi Musa lewat sana 4 jam ke wilayah yang awalnya basah tapi kemudian kering sama sekali gara-gara angin itu. Kemudian ketika Musa telah sampai ke ujung jalan dan ketika Firaun datang ke sana, itu si ombak itu datang lagi karena anginnya sudah habis, maka mereka semua tewas di situ. Mungkin saja seperti itu, ya mungkin. Hipotesis-hipotesis itu sebenarnya masih banyak lagi teman-temannya yang lain, tapi saya sebutkan 3 saja. Itu menunjukkan bahwa orang-orang sampai sekarang juga masih kebingungan tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada masa lampau. Kalau kita melihat pendapat dari orang-orang beragama, tentu saja mereka akan dengan sangat mudah menjelaskan bahwa itu kan pikiran orang-orang barat yang terlalu skeptis, yang bla bla bla, dan banyak di antara mereka yang tentu saja akan menolaknya. Tapi jangan disangka bahwa orang-orang ateis pun sebenarnya tidak suka dengan penelitian-penelitian seperti ini. Jadi bukan hanya kalangan beragama. Ada banyak sekali profesor-profesor yang ateis yang menyebutkan, yang mempertanyakan, oh ngapain penelitian ini dibuat gitu. Kan kalian sendiri udah tahu bahwa agama itu salah, agama itu bohong-bohongan, dongeng doang. Lalu kenapa juga itu dalil-dalil, doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, cerita-cerita, mitologi yang ada di sana itu kemudian dipelajari semua, diteliti semua. Kan itu nggak nyambung, itu unfaedah begitu. Jadi yang agamawan protes, yang ateis juga protes terkait dengan penelitian-penelitian terkait dengan hal ini gitu. Ya, saya tidak akan ngomong apapun, saya hanya menjelaskan bahwa ya itu mah orang-orang yang itu silakan saja. Kalau saya pribadi sih sebagai orang yang beragama ya sudah cukup puas dengan penjelasan dari kitab suci. Yang saya pikir bahwa kitab suci itu bukan tentang ilmu pengetahuan, bukan tentang sains atau apa, tetapi tentang bahwa di situ ada hikmah dan kebijaksanaan, ada sesuatu nilai-nilai moral yang harus kita pelajari dan kemudian kita pahami serta kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau buat baraya yang masih berpikir soal kesana ya silahkan, tapi dalam hal ini saya sudah bisa tidur dengan nyenyak. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.